Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadi rasulillahi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang evaluasi keperawatan keluarga, dan pada saat evaluasi keperawatan keluarga juga ada alat evaluasi, sehingga nanti kita sekaligus akan mengulas dan berdiskusi tentang alat evaluasi keperawatan keluarga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sebelum kita akan memulai materi evaluasi, akan lebih baik kita akan review sejenak nggih Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara yang hadir pada kali ini. Kita akan review tentang proses keperawatan keluarga. Sama dengan proses keperawatan yang lain, baik individu, keluarga maupun komunitas. Saya kira ini langkahnya sama ya, karena kita profesi keperawatan, mulai dari pengkajian, kemudian ada diagnosa keperawatan, kemudian ada intervensi implementasi, kemudian diakhiri dengan evaluasi. Baik, kalau di asuhan keperawatan keluarga bedanya saat pengkajian Bapak Ibu sekalian akan menggali tentang pola fungsional keluarga, pola fungsional keluarga secara struktur dalam keluarga, sehingga Bapak Ibu saudara semuanya akan mengidentifikasi baik data sosial budaya, lingkungan, struktur maupun fungsi dari sisi fungsional keluarga. Namun demikian juga Bapak Ibu sekalian harus tahu tentang data-data fungsional tentang kesehatan individu. Makanya tetap Bapak Ibu sekalian akan mengkaji tentang biopsikososio-kultural dan spiritual pada seluruh anggota individu. Nah, inilah perbedaan antara individu dengan keluarga, sehingga Bapak Ibu sekalian ini praktis dari pengkajian keluarga itu nanti akan mendapatkan data dasar yang kemudian akan diidentifikasi, dianalisis menjadi data fokus. Data fokus itu akan mengarahkan kepada diagnosa keperawatan. Barangkali Bapak Ibu sekalian sangat paham nanti ya, sudah ada pedoman-pedoman diagnosa keperawatan. Di Indonesia sudah ada SDKI. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek kembali di SDKI. Kemudian setelah kita mendapatkan diagnosa keperawatan keluarga, itu kita akan merencanakan. Di rencana tindakan keperawatan keluarga itu ada menyusun tujuan, identifikasi sumber, kemudian definisikan pendekatan alternatif, barangkali itu ada beberapa yang dari sisi sosiologis maupun budaya yang Bapak Ibu sekalian temukan, maka ada pendekatan-pendekatan tertentu, maka baru Bapak Ibu sekalian akan memilih intervensi dan menyusun prioritas. Karena semua unsur-unsur dari tahapan-tahapan asuhan keperawatan keluarga itu menyertakan atau selalu mengikut sertakan peran keluarga, maka pasti pada saat menyusun rencana juga menentukan diagnosis keluarga itu bersamaan dengan keluarga. Baik, setelah ini direncanakan di tujuan, maka tujuan inilah yang nanti akan kita ambil sebagai dasar atau kita tetapkan kritikal-kritikal di sini tentang keberhasilan dari tindakan yang akan kita lakukan dari implementasi dan rencana pengerahan sumber itu setelah ada tindakan ditentukan diagnosis, kemudian ditentukan prioritas, maka kita akan membuat tujuan dari kondisi diagnosis itu. Maka
dari saudara bisa lihat dari SDKI, kemudian nanti akan turun ke SLKI. Jadi luarannya apa? Ya, luarannya apa nanti akan Bapak Ibu sekalian tuangkan di dalam tujuan sini. Ya, makanya di dalam tujuan itu sudah merupakan dasar dari nanti kita akan melakukan evaluasi tindakan keperawatan secara utuh. Nih, sekali lagi, evaluasi keperawatan memang kalau dalam urutan ini dilakukan pada urutan yang terakhir untuk evaluasi sumatif. Nah, walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian tetap ada istilah evaluasi formatif yang Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu melakukan implementasi keperawatan di keluarga tidak hanya 1, 2, 3 barangkali untuk mengatasi dalam satu diagnosis. Maka setelah Bapak Ibu sekalian itu melakukan tindakan keperawatan, maka bisa akan melakukan evaluasi pada saat itu, tingkat keberhasilan implementasi sesaat. Karena sekali lagi, rencana intervensi yang sudah direncanakan untuk mengatasi diagnosis keperawatan keluarga itu barangkali tidak hanya satu, maka nanti di akhir yang sudah ditentukan di dalam tujuan, ya, di dalam tujuan kapan akan dilakukan evaluasi, kemudian kritikal apa yang sudah ditentukan, barangkali Bapak Ibu juga nanti akan melihat di SLKI ya, standar luaran keperawatan Indonesia, boleh jenengan lihat sebagai secara landasan teori untuk melakukan rencana tindakan pada asuhan keperawatan keluarga. Namun demikian juga bisa saja di SLKI itu tidak mengakomodasi semuanya, maka ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dari hasil pengkajian yang sudah ada. Nah, karena respon dari keluarga barangkali itu juga akan berbeda. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk evaluasi keperawatan, maka kalau kapan dilakukan ya mestinya berdasarkan dari si tujuan ini dasarnya. Kapan kita akan melakukan? Mungkin ada beberapa pertemuan atau beberapa kali itu akan dilakukan evaluasi asuhan keperawatan keluarga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dari konsep evaluasi yang perlu nanti diperhatikan. Nah, inilah yang sering terabaikan, karena di penyusunan rencana tujuan sudah ada kritikal, bahkan sudah mengacu pada teori-teori dan standar luaran keperawatan Indonesia, tetapi pada saat Bapak Ibu melakukan evaluasi kadang-kadang tidak diperhatikan. Sebetulnya kemarin kritikalnya apa untuk keberhasilan mengatasi diagnosa yang menjadi fokus saat ini misalnya, atau prioritas atau berikutnya itu apa saja. Nah, inilah yang nanti perlu dituangkan di dalam dokumentasi asuhan keperawatan keluarga. Nah, inilah yang sering terlupakan di situ. Kemudian tadi sudah saya katakan, Bapak sekalian, perencanaan itu sangat menentukan bahwa di tujuan perencanaan keperawatan itu sudah ada tujuan umum, tujuan khusus. Kalau di asuhan keperawatan keluarga itu kan memang ada secara umum, tujuan umum untuk mengatasi problemnya, tujuan khusus untuk mengatasi penyebabnya. Nah, untuk tujuan-tujuan ini nanti akan Bapak Ibu sekalian rencanakan intervensinya terkait dengan penyelesaian masalah, maka Bapak Ibu akan bisa melihat misalnya dasarnya adalah standar intervensi keperawatan Indonesia. Monggo bisa dilihat di situ. Kemudian kadang juga dibalik rencana evaluasinya itu sudah masuk di dalam tujuan. Nah, jadi rencana evaluasi sudah masuk di dalam tujuan. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat standar luaran
keperawatan Indonesia bisa untuk sebagai kriteria respon verbal, psikomotor, afektif itu apa yang ada di sana untuk menjadi kritikal pada tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan diagnosis yang sudah muncul. Nah, kemudian standarnya atau tolok ukurnya juga indikator-indikatornya sebetulnya di SLKI juga sudah diatur. Atau Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan sesuai dengan kondisi kemampuan yang ada di keluarga maupun di petugas kesehatan yang ada saat itu. Jadi memang SLKI itu tidak saklek diterapkan, tetapi juga pada saat Bapak Ibu sekalian mengambil standar-standar itu mestinya sudah disesuaikan dengan tolok ukur dan kemampuan yang ada di keluarga dan kemampuan pada petugas. Ya, karena sekali lagi kenapa saya sampaikan kemampuan keluarga, karena secara umum asuhan keperawatan keluarga itu kan paling tidak bisa memandirikan keluarga dengan menolong dirinya sendiri dalam keluarga secara mandiri dengan potensi yang ada pada keluarga. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini evaluasi saya kira ini definisinya tidak perlu saya panjangkan, bahwa evaluasi keperawatan keluarga merupakan upaya bersama, sekali lagi, antara perawat dan keluarga. Dasarnya bagaimana efektivitasnya intervensi-intervensi yang telah dilakukan oleh perawat dan keluarga. Karena apa? Di keluarga itu kebanyakan bagaimana kita bisa memberikan fasilitasi untuk keluarga bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk menolong anggota keluarganya sendiri. Karena kita adalah sebagai fasilitator sebetulnya kalau di asuhan keperawatan keluarga, walaupun secara umum kita sebagai perawat itu adalah care provider. Nah, makanya nanti dasarnya adalah pada saat kita akan mengevaluasi asuhan keperawatan keluarga adalah respon keluarga dan hasil dari intervensi yang diimplementasikan. Oke, perlu adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, ini contoh saja, misalnya keluarga akan mengupayakan pemeriksaan anggota keluarga. Kalau saat ini misalnya keluarga akan melakukan imunisasi pada COVID-19 misalnya. Nah, kritikalnya, hasilnya mestinya adalah fakta-fakta keluarga itu membawa anggota keluarganya ke tempat imunisasi. Nah, ini yang paling penting bagi Bapak Ibu sekalian, karena yang penting di dalam keluarga adalah ketercapaian dari kritikal evaluasi. Baik, selanjutnya evaluasi. Ini adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Sehingga tadi sudah saya katakan, dasar dari evaluasi itu adalah tujuan. Ya. Tujuan. Nah, apabila penilaian tujuan itu tidak tercapai, itu mungkin bisa disebabkan karena kita sebagai seorang perawat bersama dengan keluarga, itu pada saat menetapkan tujuan tidak realistis. Ya, tidak realistis, maka silahkan bisa dievaluasi nanti pada saat evaluasi proses asuhan keperawatan. Apakah benar-benar tujuan yang sudah ditetapkan ada realistis. Kemudian tindakan keperawatan yang tidak tepat. Ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang kadang menganjurkan kepada keluarga, tetapi sebetulnya keluarga sudah pernah mencoba, tetapi begitu mencoba itu kemarin tidak sempat masuk dalam data. Maksudnya data tidak komplit, tidak lengkap dengan baik itu ya, tidak terjaring dengan baik, maka data tidak lengkap. Maka pada saat menyusun intervensi bersama keluarga tidak nampak. Makanya ini kadang-kadang yang menjadikan tindakan perawatan tidak tepat. Ya, sebagai misalnya keluarga sudah pernah mencoba misalnya alternatif tertentu.
Misalnya ada tindakan-tindakan terapi modalitas atau terapi sosial yang ada di keluarga sudah pernah dilakukan tetapi tidak sempat tergali. Akhirnya kita mengulang tindakan yang sebagai pengalaman sudah ini merupakan hal yang dimungkinkan oleh teori dan pengalaman kita adalah merupakan tindakan yang baik, tapi begitu dilakukan justru ini sudah terjadi kejenuhan di dalam tindakan keluarga. Nah, ini Bapak sekalian. Ya, contoh kalau seorang mahasiswa terutama lagi reguler ya, tanpa pengkajian tidak lengkap, ada orang hipertensi dianjurkan misalnya ya ada terapi herbal misalnya dengan jus timun. Padahal secara umum keluarga itu yang menderita hipertensi ternyata tidak suka. Nah, ini tidak tergali. Begitu masuk sudah dibuatkan dengan makanan serba timun, ternyata nggak mau. Atau baru menyampaikan saya nggak suka itu. Nah, ini yang beberapa terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada faktor lingkungan yang tidak dapat diatasi. Ini kadang-kadang ada beberapa kondisi sosial budaya yang ada di keluarga yang membackground tentang adanya atau mengatur tindakan dari keluarga itu. Misalnya ya Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita misalnya menganjurkan untuk imunisasi. Tapi ternyata di keluarga itu memiliki keyakinan bahwa imunisasi itu adalah tidak syar'i misalnya. Nah, inilah yang perlu digali lebih lanjut pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan tindakan, bahkan komunikasi individu yang tertentu yang menunjukkan adanya komunikasi budaya itu adalah merupakan salah satu wakil dari bahwa kemungkinan Bapak Ibu sekalian harus bisa menggali lebih jauh, misalnya ada penawaran Bapak atau adik anggota keluarga itu silahkan besok ikut imunisasi COVID ya. Misalnya menjawab, oh nggih, tapi tes pundi nggih atau bagaimana ya? Nah, berarti ini pasti ada sesuatu yang mesti digali. Karena ini menunjukkan adalah suatu perwakilan komunikasi keluarga. Bagaimana ya? Mungkin dia menginginkan, tetapi ternyata di rumah ada aturan memang keyakinannya ada yang setengahnya atau memang keyakinannya tidak mau. Oke, berikutnya dimensi pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan evaluasi, silahkan dilihat ya di dimensi evaluasi. Sejauh mana pencapaian tujuan? Jadi tujuan yang pernah direncanakan di atas, jadi kapan kita lakukan, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan, itu beberapa silahkan dilihat. Ya, dilihat. Tindakannya dilakukan semuanya atau tidak, sesuai dengan waktu atau tidak, makanya semua ini dievaluasi. Sehingga tindakan-tindakan yang sudah dilakukan tepat guna enggak? Cocok enggak? Sesuai dengan kemampuan keluarga, sesuai dengan sosial ekonomi keluarga, dan sebagainya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham, saya tidak akan panjangkan. Kemudian kecukupan ya. Kecukupan baik dari sisi tadi kecukupan sumber daya maupun kecukupan dari sumber dana. Silahkan nanti Bapak Ibu ini sebagai bahan untuk evaluasi termasuk kritikal standar yang ditetapkan. Walaupun Bapak Ibu sekalian sudah melihat ada standar luaran keperawatan Indonesia, kadang-kadang standar luaran itu kan dilakukan untuk umum di Indonesia. Di keluarga nanti mungkin ada yang tidak tepat atau mungkin ada yang perlu dimodifikasi. Makanya standar itu digunakan, tetapi saudara sekalian harus disesuaikan dengan kondisi keluarga yang ada.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Makanya pengukuran hasil evaluasi asuhan keperawatan keluarga itu silahkan dilihat kondisi fisik, baik fisik dari fisik lingkungan rumah, kalau memang itu ada sasaran kondisi lingkungan, kemudian kondisi fisik dari anggota keluarga, ini jelas karena ini sebagai subjek untuk persoalan masalah keluarga, termasuk kondisi psikologis dan sikap keluarga. Silahkan diukur. Kemudian tidak kalah penting juga sejauh mana tentang pengetahuan dan kemampuan untuk perubahan perilaku. Ini penting karena Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan fisiknya sudah bagus, kondisinya dilihat dari lingkungan sudah bagus, terlihat perubahan bagus, tetapi ternyata belum ada kemauan untuk mengarah ke situ karena itu ada pengetahuan yang berbeda dengan kita. Ditandai bahwa itu keberhasilannya itu hanya sesaat saja. Begitu ditinggal oleh fasilitator perawat itu akan kembali lagi ke perilaku yang sebelumnya. Atau ini perlu nanti Bapak Ibu sekalian ambil. Nah, kemudian metode dan alat evaluasi monggo Bapak Ibu sekalian itu disesuaikan. Nah, disesuaikan. Jadi misalnya lingkungan fisik itu dengan kritikal yang sudah ditentukan, saya kira Bapak Ibu sekalian tidak usah bertanya. Kalau misalnya kebersihan, ya nggak usah bertanya, oh lingkungannya bersih nggak? Itu kan mesti begitu. Saya kira kalau Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham. Paling perlu dilakukan klarifikasi. Oh lingkungannya kotor, baru menyampaikan ini sebetulnya disapu berapa kali sehari. Atau kemarin dari apa yang kita sampaikan itu dilakukan atau tidak. Misalnya itu kan lembar observasi. Jadi tinggal lihat kondisi anaknya, tumbuh kembang anaknya, tidak usah ditanyakan kalau memang itu kondisi fisik yang bisa nampak. Kemudian ada yang memang itu perlu penggalian untuk melengkapi kondisi fisik yang atau juga baik fisik dari pasien maupun fisik rumah, lingkungannya, itu bisa Bapak Ibu sekalian lakukan wawancara. Ini kalau misalnya wawancara itu biar lebih objektif pada saat itu, misalnya bisa menggunakan kuesioner. Kalau asuhan keperawatan keluarganya itu cukup banyak yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, kemudian juga bisa saja Bapak Ibu sekalian itu kayak tadi kritikalnya adalah kesanggupan untuk melakukan pergi ke pelayanan kesehatan. Nah, misalnya kayak tadi kesanggupan untuk dilakukan imunisasi. Okay. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak usah bertanya kemarin sudah diimunisasi atau belum. Bahkan bisa saja melihat kemarin sudah dapat kartu imunisasi belum, kan kayak gitu. Nah, itu namanya Bapak Ibu hanya melihat dari sisi dokumen laporan. Saya kira ini efektif untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga kalau Bapak Ibu itu melakukan intervensi sifatnya simulasi atau pembelajaran, ya silahkan nanti disertakan dengan lembar penilaian cek untuk kritikal apa yang diharapkan. Misalnya simulasi keberhasilannya apa. Misalnya bisa melakukan cuci tangan dengan baik, misalnya cuci tangan langkah-langkah berapa langkah yang diharapkan sama Bapak Ibu. Itu disimulasikan, kemudian biasanya kalau simulasi lembar penilaiannya adalah berdasarkan SOP yang ada. Ini untuk yang evaluasi metode dan alat, kemudian proses tadi sudah saya sampaikan. Mari kita tinggal diskusikan, ya karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak berpengalaman terhadap hal ini. Ini sebagai pemicu untuk diskusi kita pada kali ini.
saya kira saya cukupkan terlebih dahulu. Mari kita diskusikan untuk lebih lanjut, nggih, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti. Kemudian apa yang perlu nanti Bapak Ibu sekalian didiskusikan di dalam pertanyaan-pertanyaan evaluasi? Silahkan. Apakah ada konsensus antara keluarga dan anggota tim kesehatan perawatan serta kesehatan lainnya untuk evaluasi? Misalnya akan ada tindak lanjut rujukan misalnya. Itu silahkan, atau memang itu kritikalnya yang sudah sesuai dengan standar luaran keperawatan Indonesia sudah dituangkan di sini, sudah kita bicarakan dengan misalnya nanti setelah ini kita akan laporkan dengan pembina wilayah, misalnya oh ini keluarga sudah kami bina, kemudian perlu tindak lanjut apa, itu misalnya. Monggo nanti perlu ada, kalau ada tambahan pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan. Kemudian data tambahan yang perlu dikumpulkan untuk evaluasi perkembangan. Ya bisa saja saat evaluasi itu memang bisa membaik lebih cepat, itu apa faktornya, kemudian sudah sesuai, atau justru ada persoalan lain yang timbul akibat setelah dilakukan intervensi itu. Kemudian apakah terdapat hasil yang tersembunyi yang perlu dikembangkan. Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya kok ternyata ini ada keberhasilan yang lebih cepat atau justru malah kita tidak berhasilan, di situ ada hal-hal yang memang terselubung. Monggo bisa digali. Kemudian jika perlu, persepsi keluarga menyatakan bahwa masalah yang dimaksud diselesaikan secara tidak memuaskan, apa alasannya? Sudah saya kemukakan tadi awal, kalau misalnya kok diagnosis itu tidak tercapai, apakah itu memang karena fasilitatornya pada saat menyampaikan, pada saat kita membantu untuk mengatasi masalah, atau memang ada kondisi persoalan budaya, atau memang ada kondisi sosial yang lain. Nah, makanya apakah diagnosa keperawatan, tujuan-tujuan dan pendekatan bersifat realistis atau tidak. Nah, dari semua ini akan melahirkan kalau sudah ketemu persoalannya, maka mungkin kita akan melakukan modifikasi tindakan, modifikasi tindakan asuhan keperawatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan untuk berdiskusi. Ini sebagai pemicu kita pada siang hari ini. Silahkan bagi yang ingin mengawali berdiskusi atau mungkin akan menambahkan dari apa yang saya sampaikan.